Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwati, NIM 226121172. Di sini saya akan menerangkan tradisi ziarah kubur mencari berkah menurut ilmu tasawuf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ani bani Umarokan Nabi man zara kubur wajib lahu syafaati." Artinya, dari Ibnu Umar bersabda, Nabi Muhammad SAW, barang siapa berziarah ke kuburku, dia akan mendapat syafaatku atau pertolonganku. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis ini berisi kesunahan berziarah ke kubur Rasulullah SAW, tetapi dapat pula dijadikan dasar untuk melakukan ziarah ke kubur siapapun dan dimanapun. Ditambah hadis-hadis lain yang menganjurkan tentang hal itu. Ziarah kubur bisa dilakukan perorangan ke kuburan atau makan keluarga terdekat pada waktu-waktu tertentu untuk segera membacakan surat Yasin dan tahlil, serta mendoakan agar diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan keringanan siksa-siksanya. Ada juga yang melakukan bersama-sama atau berombongan ke makam aulia dan orang-orang soleh. Mereka melakukan hal yang sama, mengkaji, tahlil, dan berdoa untuk mendapatkan berkahnya. Tentu berkah yang diharapkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari sang wali atau sang soleh yang hanya berstatus sebagai wasilah perantara datangnya berkah. Ziarah kubur model yang kedua ini disebut juga dengan wisata religi. Kalau kita mau mencermati sejenak, ada kesempatan nongkrong di alun-alun Tuban sekitar makam Sunan Bonang. Diperkirakan makam Maulana Malik Ibrahim Gresik di kiri, di Ampel, di makam Syekh Khalil Bangkalan, di Batu Ampar, Pamekasan, dan di tempat-tempat makam aulia lainnya. Tidak ada komentar yang pas, kecuali detak kagum pada fenomena sosial yang satu ini. Fenomena sosial ziarah makam aulia dan orang soleh ini nampaknya tidak bisa dibendung dengan fatwa murhana, bid'ah, dan syirik. Karena kenyataannya makin tahun secara kuantitas orang yang melakukan menunjukkan tren meningkatnya signifikan. Ada dua istilah yang perlu mendapatkan klarifikasi, yaitu ziarah kubur dan mencari berkah, agar mereka yang belum mengetahui bisa paham dasar-dasar hukumnya, sehingga tidak mudah dan ikut-ikutan mengatakan bid'ah dan syirik. Bagi yang biasa melakukan biar tambah mantap dan tambah rame, sebab dengan tradisi ini banyak orang yang ditentukan, mulai dari perusahaan angkutan, supir, kernet, tukang becak, dan penduduk sekitar makam juga dapat meraup berkahnya. Ziarah kubur artinya mengunjungi atau mendatangi makam atau kuburan untuk melakukan ritual keagamaan, ngaji, tahlil, dan berdoa untuk yang meninggal. Ziarah kubur ini awalnya pernah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian dimaksud dengan perintahnya yang lain. Bagi kita yang mengerti ilmu agama, tentu larangannya sudah tidak berlaku dan perintahnya yang berlaku, karena sudah dihapus dengan perintahnya. Jadi yang berlaku sekarang adalah perintahnya, bukan larangannya sebagaimana yang diyakini dan dilakukan oleh sebagian teman kita akhina. Banyak hadis-hadis beliau, baik hadis fi'li maupun hadis qauli, yang berkaitan dengan ziarah kubur ini. Di antaranya, Ani bin Mas'udin anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru kubura fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakiru akhirati. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, saya dulu melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu menjadikan suhu dunia dan mengingatkan akhirat. An Anas radhiyallahu anhu an Rasul kuntunah tukum an ziyaratil kubur fasuruha fa innaha turikul qulub wa tudma'ul ain wa dzikrul maut wa la taqulu hajron. Dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dulu melarang ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu membuat hati menjadi lembut, bisa meneteskan air mata, mengingat akhirat, dan jangan mengatakan yang buruk. An Abi Bakri radhiyallahu anhu an Rasul
haza raqabru lidaihi aw adihi ya mal jum'ati faqar anhu yasbira farlah. Dari Abu Bakar bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, kemudian membaca Yasin di dekatnya, maka ia akan diampuni. Mencari berkah. Berkah artinya ziyadul khair, tambah kebaikan. Mencari berkah artinya mencari tambahan kebaikan. Coba tunjukkan kita hadis yang melarang kita untuk mencari tambahan kebaikan. Kalau memang ada, nyatanya memang tidak ada, yang ada malah sebaliknya. Berkah ini dapat kita cari pada apa saja dan di mana saja. Bisa pada benda-benda yang kelihatannya sudah tidak ada artinya, pasti sudah harus dibuang. Tetapi karena diyakini memiliki berkah, maka benda tersebut tetap dipakai dan disimpan. Seperti potongan rambut Rasulullah ketika tahallul dalam ibadah umrah dibagi-bagikan pada para sahabat yang menyertainya. Salah seorang di antara sahabat itu adalah Khalid bin Walid, di mana rambut tersebut disimpan dan dibawa ketika menghadapi pertempuran, sehingga Allah, katanya, senantiasa memberi kemenangan pada dirinya. Hadis dan penjelasan sudah kami tulis pada halaman. Kedua, bekas tempat minum Rasulullah yang dipotong oleh sahabat Kabsyah binti Sabit untuk menjaganya agar tidak rusak dan mengambil berkahnya. Wa an ummi Sabitin Kabsyatin bisni Sabitin radhiyallahu anhu qalat dakhala ala Rasul fasyarabi min fi qirbatin mu'allaqatin qa'imah wa kumtu ila fiha faqaddahu li tahtu mawdiya fami Rasulillah wa tabaraka bi wa tasunuhu anil ibtidal. Dari Ummi Sabit Kabsyah bin Sabit bahwa Rasulullah datang kepadanya, kemudian beliau meminum tempat minum yang digantungkan dengan posisi berdiri. Kemudian aku berdiri lalu memotong bekas tempat minum Rasulullah untuk mengambil berkahnya dan menjaganya agar tidak rusak. Berkah itu bisa juga kita jumpai pada tempat-tempat tertentu, baiknya ditentukan atau ditunjukkan oleh Allah, seperti tanah haram Mekah dan Madinah serta sekitar Masjidil Aqsa sebagai tempat yang barokah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 96. Inna awwala baitin wadu'a linnasi alladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibuka, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyatu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan bisa juga berkah itu ada pada tempat-tempat tertentu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dan dari bumi, tetapi tidak ditunjukkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkah itu diturunkan dan disimpan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Afra ayat 96 yang berbunyi, walau an ahlal Qur'an amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berkah itu ada, harus diyakini dan dicari, karena dapat memberikan tambahan kebaikan pada dirinya, seperti di tempat-tempat beristirahat makam para aulia dan orang-orang soleh, sehingga orang pada melakukan ziarah kubur yang tidak dilarang bahkan dianjurkan, bertawasul pada mereka yang juga tidak dilarang bahkan dianjurkan oleh agama. Siapa tahu mendapatkan berkahnya. Jadi berkah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari orang yang meninggal.
Tradisi cium tangan. Cium tangan orang yang lebih muda umurnya maupun muda ilmunya, muda kezuhudnya, muda kesolehannya, muda semua dalam urusan keagamaannya. Kepada yang lebih tua, anak kepada kedua orang tuanya, santri kepada keyakinannya, murid kepada gurunya, yang kosong tidak ada ilmu kepada orang yang banyak ilmunya. Tidak ada larangan, bahkan disunahkan. Bahkan tradisi cium tangan seperti motif di atas merupakan salah satu tradisi yang ketat dilarang pengamal agama Islam Nusantara, karena cium tangan itu terbentuk penghormatan dan penghargaan, dan itulah akhlak perilaku Islami ajaran Rasulullah SAW. Sampai Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham sholihina walam yakufir kabirona. Bukan termasuk golonganku orang-orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ternyata tetangga saya ada yang tidak mau mencium tangan gurunya atau kiainya. Katanya bi'dah, syirik, karena yang demikian bentuk penghambaan. Sia-sia ajaran Hindu Nabi SAW tidak melakukan itu. Dia mengajarkan kalau salaman dengan siapapun, termasuk kepada gurunya, harus kita tatap atau pandang mukanya. Wah, sungguh ini tradisi orang-orang Yahudi di barat Eropa yang ditiru oleh orang Arab Wahabi sekarang. Kalau di Madura ada santri yang berani menatap muka gurunya, bisa ditembak orang ini. Iyalah, kasihan tetangga saya itu. Dia tidak tahu. Nabi tidak melakukan itu karena memang tidak ada orang yang pantas lebih dihormati dengan cara dicium tangannya. Karena Nabi adalah orang yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini, sehingga Nabi tidak melakukan itu. Kalau tangan Nabi sendiri dicium tangannya oleh para sahabatnya, maka ada yang mencium kakinya. Tradisi cium ke tangan kepada tangan Rasulullah ini juga menjadi tradisi sahabat-sahabatnya, juga ditiru dan dilanjutkan oleh para pengikut-pengikutnya. Imam Muslim mencium tangan gurunya, bahkan beliau minta supaya diizinkan untuk mencium kakinya. Tradisi ini berlaku secara estafet sampai ke zaman kita sekarang ini. Coba perhatikan hadis berikut ini yang mengajarkan tradisi cium tangan kepada yang lebih tua, baik lebih tua umurnya maupun lebih tua ilmunya. Wa an Sufwan bin Asalir radhiyallahu an qala Yahudi li sahibah idhab bina ila hadzan nabi fa'taya Rasulullah fa'alahu antis'i ayati bayinat fadakar hadisa illa qawli faqabla yaduhu wa rijlah nashhuda anna nabi. Diriwayatkan dari Sofwan bin Asal bahwa ada orang Yahudi yang berkata kepada temannya, ikutlah denganku ke Nabi ini. Mereka lalu mendatangi Nabi dan menyanyikan 9 ayat yang nyata. Sofwan menyebutkan hadis sampai pada kalimat, mereka berdua mencium tangan Nabi dan kakinya. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang Nabi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Ziarah dan memperbanyak kebaikan di umat Islam Nusantara menurut ilmu tasawuf. Demikian penjelasan dari saya dan video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.